acara. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian yang membahas tentang sholat. Ibu-ibu perhatikan, mayoritas ibu-ibu di sini umurnya berapa ya? Mohon izin. 12, 17. Angkat KTP masing-masing. Pucuk 40 ya. Ibu-ibu pesan pertama, sebelum kita memulai kajian kita, silakan dicatat. Mulai dari hari ini, yang belum punya kebiasaan hariannya, yang belum punya kebiasaan yang sudah terinci, buat kebiasaan baru. Beri contoh, pagi-pagi bangun tidur jam berapa, dibuat rutin dulu. Sholat subuh jam berapa, ngaji jam berapa. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Saya ulangi. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali umatku yang umurnya lebih dari 70, di pojok 70 sedikit. Bapak ibu-ibu yang sadar bahwasanya umurnya sudah sampai segitu, maka silakan disiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang lebih lanjut. Apa maksudnya? Kehidupan setelah kematian. Ada orang-orang di luar sana yang punya keyakinan bahwasanya kalau kita mati sudah selesai. Tetapi umat Islam meyakini bahwasanya setelah kematian ada kehidupan lagi. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan kaki. Ibu-ibu berani atau tidak mati? Berani ini ya loh. Hari ini siap. Banyak orang takut mati karena takut apa yang akan terjadi setelah mati, atau bagaimana dia dicabut. Saya beri contoh. Orang mati, ibu-ibu, dikiranya mati itu sakit. Apakah seluruh sakaratul maut itu sakit? Aku tanya, apakah seluruh sakaratul maut itu diciptakan oleh Allah sakit? Silakan dicatat. Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 2. Cuma 2 ayat kan? Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 2. Jadi kita belum masuk pada materi ya. Tapi ibu-ibu tahan ya. Meskipun ini siang hari, kita akan panjang di pembahasan. Jadi mohon khusyuk. Yang belum wudu silakan ambil air wudu. Ibu-ibu punya wudu ya. Ada satu kitab namanya Kitab Ta'lim Wudhu Muta'alim. Kitab yang membahas tentang akhlak saat belajar. Di antara akhlak saat belajar adalah dia punya wudu. Dia belajar sambil dalam keadaan berwudu. Ya Bu ya. Jadi yang punya anak-anaknya sudah balik, berarti kisaran SMP, SMA, ajarkan kepada anak-anaknya saat belajar di sekolah, ajarkan mereka berwudu. Batal wudu lagi. Bu, apa manfaat di antara menjaga wudu itu? Orang yang jaga wudu itu pasti etikanya lain. Saya beri contoh. Kalau orang jaga wudu, tidak mungkin dia galak bersentuhan dengan lawan jenis. Dia jaga itu.
ya kan? Tak mungkin gandengan tangan dengan lawan jenis. Maka biasakan anak-anaknya terutama yang sudah puber, ajarkan dari sekarang untuk menjaga wudu. Tetapi sebelum diajarkan, ibu-ibunya mulai jaga wudu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Simple. Dia pasti tidak kentut sembarangan di tempat umum. Kenapa? Karena dia akan menjaga catat. Itu kitab ta'lim muta'alim. Di antara adab orang yang belajar adalah dia belajar sambil keadaan dia punya wudu. Jelas sampai sini ibu-ibu. Ngapa nyambung ke sini tadi? An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 2. Wan-Nazi'ati gharqa. Wan-Nasyitati nashta. Silakan dibuka Al-Qur'annya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Bapak Ibu terus ya. Biasanya ada Bapak-bapak ya. Quran surat An-Nazi'at itu Quran surat ke-79 di juz 30. Pendek kok ayatnya. Ayo ikuti setelah saya. Wan-Nazi'ati gharqa. Wan-Nazi'ati gharqa. Wan-Nasyitati nashta. Malaikat itu saat mencabut nyawa, siapa malaikat pencabut nyawa? Israfil. Malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil mencabut nyawa, ada dua bentuk manusia dicabut nyawa itu. Yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. Malaikat mencabut nyawa dengan keras. Itu kalau ditafsirkan oleh kata ulama, itu rasanya itu seperti dipukul, seperti ditendang pantatnya, seperti dicabik-cabik, rasanya sakit ya. Tetapi ayat selanjutnya, wan-nasyitati nashta. Tidak usah khawatir, hamba-hambanya yang taat, orang-orang beriman, orang-orang Islam, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin tahajudnya, wan-nasyitati nashta. Maka dia akan dicabut nanti arwahnya dengan lembut, seperti dielus-elus, bukan kata ulama tuh. Ibu-ibu pilih yang mana? Nak dicabut dengan ditarik, digebuk-gebuk, dicabik-cabik, atau nak dicabut dengan lembut seperti dielus-elus kalau kata ulama. Maka buat kebiasaan yang baik. Kalau belum punya kebiasaan yang baik, mulailah kebiasaan yang baik itu startnya dari hari ini. Hari ini kita sama-sama berada di bulan Rabiul Awal. Hari Jumat kalau tidak salah libur sekolah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Itu menurut tarikan catatan sejarah, itulah kelahiran Nabi. Tahu dah ibu-ibu wasiat terakhir Nabi sebelum meninggal apa? As-sholah. Apa itu artinya? Jaga sholat dan perhatikan budak-budakmu. Apa baik? Ada 3. Apa baik yang pertama? Sholat, jagalah budak-budak. Bukan budak itu kalau di sini bukan anak. Kalau dulu ada, kalau sekarang kan sudah ada adoy. Bukan zaman perbudakan kan. Kalau dulu orang-orang punya budak-budak. Awalnya aku datang ke Palembang ini kira orang Palembang ini ngomongnya kasar kan. Budak-budak. Siapa? Kok budak? Ternyata bukan budak itu. Budak itu anak-anak. Itu pesan Nabi sebelum wafat. As-sholat dan perhatikan budak. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nasihat ini dipegang. Ibu-ibu silahkan memperbaiki diri dari apanya? Dari sholatnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan bersama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita gala-gala yang berkumpul di Masjid Sofia ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ahli-ahli salat. Amin amin ya rabbal alamin. Ahli-ahli salat luar biasa. Surga yang kita damba-dambakan itu ibu-ibu
panas betul. Surga yang kita dambakan itu ibu-ibu perhatikan, uiddat lil muttaqin. Surga yang kita inginkan itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk muttaqin. Siapa muttaqin itu? Orang-orang yang bertakwa. Catat Bu, kalau ingin masuk surga, ibu-ibu harus ini syaratnya, harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Ustaz, siapa itu orang-orang bertakwa Ustaz? Kita baca ingat jawabannya di dalam Quran surat bagian awal, bukan Al-Fatihah, bukan setelah Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah apa? Quran surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Siapa itu orang-orang muttaqin? Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Ditemukan jawabannya pada ayat setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ternyata Bu, ciri-ciri utama orang bertakwa itu yuqimunas shalah. Bukan hanya menjalankan sholat Bu. Yang sudah rajin 5 waktu jangan sombong. Bisa jadi ibu-ibu selama ini hanya melaksanakan sholat, tetapi belum yuqimunas shalah. Apa artinya? Mendirikan sholat. Jadi ibu-ibu perhatikan, kalau pengen merubah diri, mulailah dari bagaimana cara kita memperbaiki sholat. Alhamdulillah Ibu Sila kemarin ingatkan kami, Ustaz besok kajian Ustaz Bu. Aku lama nak ngisi kajian Bu, materinya sampai mana? Kemarin kita sudah masuk kepada pembahasan tentang takbir. Takbir adalah rukun yang kedua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbir. Namanya kita kenal dengan takbiratul ihram. Ibu-ibu jangan terkecoh. Kemarin sudah diajari takbiratul ihram itu cuma 1 kali. Kapan itu? Saat awal. Itu namanya takbiratul ihram. Adapun takbir yang lain itu namanya bukan takbiratul ihram, tetapi namanya takbir intiqal. Apa namanya? Yang belum mencatat silakan dicatat. Namanya takbir intiqal. Intiqal itu artinya pindah. Jadi ibu-ibu yang galak bingung ya, ketika kita sholat id ya, sholat id itu berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua 5 takbir. Yang 7 itu takbir intiqal. Ngerti? Jadi kalau di total takbir kita rakaat pertama ada berapa sebenarnya? Ada 7 takbir intiqal ditambah takbiratul ihram. Jelas sampai sini? Takbiratul ihram itu tidak termasuk dari yang 7. Jadi jangan kaget kalau imam dihitung, ibu sambil ngitung sholat, kok 8, kok bukan 7? Karena takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Jelas? Berapa takbir dalam sholat? Baca dihitung. Berapa takbiratul ihram? Kali kalau misalkan ada, biasanya maulid ini kan ada lomba-lomba ini ya, cerdas cermat ya. Berapa kali kita takbiratul ihram dalam sholat? Iya, 1 rakaat 4 kali. Yakin nih 1 rakaat 4 kali? Salah. Bingung. Nah, 1 rakaat ini. Yang benar takbiratul ihram itu 1 sholat 1 kali takbiratul ihram. Jelas ibu-ibu? Kemarin sudah kita bahas ibu-ibu bahwasannya pembahasan tentang sholat itu kita bisa bagi menjadi 2.
hitung ulang dikit ya. Sabar Bu ya. Nah, takbiratul ihram itu pembahasannya dibagi dua. Yang pertama pembahasan tentang fikih, yang kedua pembahasan tentang makna. Selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Mohon izin saya mengingatkan, kita ulang sedikit, mereview sedikit pembelajaran dari kemarin biar ibu-ibu tidak lupa. Takbiratul ihram dari segi fikih, ibu-ibu, ada dua pembahasan. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Mana caranya mengangkat tangannya Nabi? Ibu jangan buat gerakan sholat dewek, karena ada perintahnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi apa? Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya apa? Tidak boleh macam-macam. Gerakannya tidak boleh buat dewek. Jelas. Gerakan pertama dalam sholat adalah mengangkat tangan, takbir. Kalau ucapan pertama adalah nih. Jelas ibu-ibu? Ya. Mengangkat tangannya dengan sembarangan. Mengangkat tangan ada dua model. Yang pertama, yuhadi udunaihi. Udunun itu apa udunun? Sejajar dengan telinga. Yang kedua, yuhadi mangkibe. Sejajar dengan pundak. Yang ngangkat sampai telinga angkat tangan? Tidak ada. Mayoritas kalau perempuan mengangkat sampai agar tidak agar tidak, mohon maaf, karena perempuan ini auratnya banyak ya. Itulah kenapa ulama-ulama ini sampai hari ini tidak putus pembahasan tentang bagaimana bentuk jilbab yang benar ini. Ayo ibu-ibu yang hadir di sini, jilbabnya lagi macam-macam. Ya, ada yang seperti ini pundaknya terbuka, ada yang pundaknya tertutup tapi tangan kelihatan, ada yang jilbabnya panjang tangannya tertutup, beda. Ada yang sampai bercadar, ada yang... Jadi mana yang benar? Inilah perbedaan pendapat antara ulama. Yang penting jangan sampai tidak berjilbab. Ini perbedaan pendapat ulama. Tidak usah mengklaim diri kita paling benar. Saya pernah buat video di Instagram, jalan surga itu siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu artinya jalan, tapi bukan jalan biasa. Bahasa Arab jalan itu banyak. Ada torik itu jalan. Ada ustaz kita namanya Ustaz Torik ya. Torik itu artinya jalan, tapi jalannya apa? Jalannya biasa di torik. Ini namanya torik. Tapi kalau sirat itu jalannya besar, jalannya luas, jalannya cepat. Itu sirat. Berarti apa maksudnya? Masuk surga itu tidak usah berdesak-desakan. Tidak usah merasa aku surga kamu neraka. Tidak. Kita ini pacak gala-gala masuk ke dalam surga. Gitu. Jelas ya? Ibu-ibu ya. Nyambung ke yang tadi. Mengangkat tangan ada dua bentuk. Yuhadi udunaihi wa yuhadi mangkibe. Boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan pundak atau bahu. Tak boleh lebih daripada itu. Jangan Allah tahu. Tak boleh buat-buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana aku salat. Itu yang kedua. Yang pertama. Ya. Kapan baik mengangkat tangan? Mengangkat tangan itu 4 kali dalam salat. Kapan? Yang pertama saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua sebelum ruku, angkat tangan, Allahu Akbar. Yang ketiga bangun dari ruku, apa namanya? I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatuh selesai. Pokoknya jeda antara dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Ya. Dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, ibu-ibu jangan usahakan jangan Allahu Akbar, jangan.
Allahu Akbar. Angkat tangannya. Apa baik? Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua sebelum rukuk. Yang ketiga i'tidal. Dan yang keempat setelah tahiyat awal. Artinya masuk ke dalam rakaat ketiga. Jelas ya sampai sini ya? Itu setelah diangkat, apakah tangan itu diangkat terus? Allahu Akbar. Capek tak? Capek ya? Maka setelah itu tangan ditaruh, tangan diletakkan. Kalau madhab Syafi'i perhatikan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian letak tangan ditaruh di antara, di antara dada dan di atas perut. Di antara dada dan di atas perut. Itu madhab Syafi'i. Dan sangat dianjurkan untuk madhab Syafi'i bukan lurus di tengah, tapi agak miring ke kiri. Apa ini maksudnya? Di sini ada ada organ tubuh manusia yang paling mulia. Apa itu? Hati. Maka madhab Syafi'i dianjurkan miring sedikit ke kiri. Ya, tapi di tengah juga boleh. Maka ibu-ibu jangan kaget. Kalau ibu-ibu sedang umroh, ada bentuk uang lain ininya, sedekapnya. Apa bahasa Palembang? Sedekap ya? Hah? Sedekap, betul. Sama berarti bahasa kita. Sedekapnya itu agak lain. Ada yang Allahu Akbar. Mohon maaf, ditaruh di bawah pusar. Allahu Akbar. Pernah nemu ya? Allahu Akbar. Ini kalau perempuan, ada juga di madhab lain yang perempuan dianjurkan, mohon maaf, meletakkan tangannya di atas dadanya. Allahu Akbar. Menutup, mohon maaf, salah satu dari auratnya. Ada, jangan kaget. Ada juga yang malah nggak sedekap niat. Allahu Akbar. Ini madhab Maliki, bukan irti Maliki. Bapak RT itu yang ngajarin, bukan. Ini madhab Maliki. Madhab Maliki di mana? Madhab Maliki itu di Maghrib. Maghrib itu di barat, Maruku gitu ya. Orang-orang Maruku itu sholatnya seperti itu. Allahu Akbar, gak sedekap niat. Nanti kalau kita mayoritas madhab Syafi'i, madhab Syafi'i, di mana posisinya? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan dua-duanya ini di mana? Di bawah dada, di atas perut. Di bawah dada, di atas perut. Nah, di antara dada dan perut. Kemudian sangat dianjurkan untuk diletakkan sedikit miring ke arah kiri. Kenapa diletakkan di situ? Karena disitulah letak organ yang paling mulia milik manusia. Disitulah letaknya Jelas ibu-ibu? Ini adalah pembahasan takbiratul ihram dari segi fikih. Selesai kita bahas. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu perhatikan, sholat itu bukan hanya gerak-gerak. Sholat itu bukan hanya qomat kamit. Kalau qomat kamit baik dukun juga baca. Nah, ini air. Kalau kamu minum air ini baca pandai. Nah, pernah? Ibu-ibu sering minta air begitu? Diludahinnya. Ada juga aku jenguk di Instagram ustaz-ustaz yang nyelup jarinya wae. Ustaz hilang ya? Gawe Ustaz hilang itu. Ada aqua di mukanya, tutupnya dicelup-celup. Ya, punya Instagram enggak kamu ini? Bukan, kan ada kan? Dicelup kayak gitu. Diminum biar dapat berkah, Bukan hanya qomat kamit, bukan hanya gerak-gerak baik ibu-ibu, tetapi sesungguhnya setiap gerak-gerik dan ucapan itu ada maknanya. Kenapa kita diperintahkan angkat tangan? Kenapa kita diperintahkan rukuk? Ngerti ibu-ibu kenapa disuruh rukuk? Kenapa disuruh sujud? Kenapa ada pergerakan sholat itu kayak ini baik? Ayo. Pernah ibu-ibu bertanya-tanya, kenapa gerakan sholat kita itu kayak ini? Ayo, Ustaz.
Apa gerakannya tidak duduk aja sepanjangan, itu lemah, tidak capek. Pernah tidak bertanya-tanya? Kenapa kita sholat diperintahkan seperti itu? Pernah. Nah, makanya kita akan bahas. Kita mulai dengan gerakan yang pertama. Bahwasanya takbiratul ihram itu punya makna. Ibu-ibu yang punya catatan silakan dicatat. Kemarin sudah dibahas dari segi makna dulu ya. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada dua kata, ada takbir, ada ihram. Ibu-ibu saya mau tahu dulu, yang sudah umroh angkat tangan. Baju ihram. Kalau kita sudah pakai baju ihram, artinya apa? Sudah kita siap prosesi umroh. Artinya apa? Kita diharamkan untuk melakukan segala sesuatu yang dapat membatalkan umroh. Itulah kenapa bajunya diberi nama pakaian ihram. Jelas sampai sini. Itu juga kenapa nama takbirnya dinamai dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena saat kita sudah selesai takbir Allahu Akbar, itu menandai bahwasannya kita ini saat sudah selesai kita diharamkan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ngerti sampai sini? Tapi kalau sebelum Allahu Akbar, itu boleh ngapain aja. Boleh makan, boleh minum, boleh mikirin sesuatu yang lain, boleh. Tapi saat Allahu Akbar, itu sudah diharamkan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Nah, ihram ini artinya apa? Mengharamkan, silakan dicatat, mengharamkan segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Jadi ibu-ibu, kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, selesaikanlah sebelum sholat. Selesaikan niat, tuntaskan niat sebelum sholat. Ngerti ibu-ibu? Itulah kenapa muncul rukhsahnya Allah mengharamkan segala sesuatu, sudah yang dapat membatalkan sholat. Mengharamkan segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ibu ya, Bu, kalau ibu-ibu menganggap sholat itu penting, maka persiapkan diri kita sebelum mulai sholat. Maksudnya apa? Hajat-hajat itu tunaikanlah gala-gala sebelum menunaikan sholat. Itulah kenapa muncul rukhsah saat makanan sudah dihidang. Ya, saat makanan sudah dihidang, kemudian datang azan sholat, mana yang harus kita kerjakan? Makan dulu. Agar apa tujuannya? Agar kita sholat tak mikir. Tapi jangan sering-sering Bu. Masaknya dengan mepet-mepet azan. Saat Allahu Akbar, makanan sudah masak. Saya makan dulu Pak. Itu namanya gawe setan. Jelas sampai sini Ibu ya? Apa arti takbiratul ihram? Gerakan takbir yang mengharamkan diri kita. Apa? Gerakan takbir yang mengharamkan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Isi minum dulu. Inilah perbedaan antara ibadah sholat dengan ibadah yang lain. Kita juga puasa. Boleh nggak saat puasa kita itu main HP? Boleh. Tapi saat sholat nggak boleh. Karena puasa tidak ada takbiratul ihramnya. Saya tanya lagi, boleh nggak saat haji kita nyanyi? Boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Ayo bareng-bareng Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Terus
diizinkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah umrah dan haji. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah umrah, ibadah haji masih baca nyanyi, betul? Ya itu tadi buktinya. Kalau bicara jamaah paling kompak, yang sudah umrah pasti tahu jamaah siapa yang paling kompak. Jamaah dari Indonesia, Rami Indonesia, ada dari Gandus, ada dari Kertapati, ada dari Surabaya. Pokoknya, Bu, aku galak bingung ini Arab apa Indonesia? Tiap jalan ke sini ada orang dari Bandung, tiap jalan ke sini ada orang dari Lombok. Kampung kita dewek sebenarnya di sana itu, betul ya? Paling banyak dari negara Indonesia. Boleh nyanyi, apa lagi? Zakat, masih boleh nggak? Apa namanya menunaikan zakat, misalkan itu tunaikan zakat itu malam hari, bukan pagi hari. Kalau pagi hari kan puasa. Kita tunaikan saat malam hari, kita tunaikan zakat sambil ngunyah permen, boleh? Salah. Tapi kalau sholat, ngunyah permen. Jangankan ngunyah permen, ibu-ibu habis makan, mohon maaf, ada selilit-selilit, apa bahasanya? Di Palembang. Kalau bahasa Surabaya yang selilit, betul sama? Hah? Selip. Nah, selip. Kalau di Surabaya Bu, selilit. Kalau di sini selip ya. Ada selipan nasi lah. Di sela-sela. Mohon maaf, gigi-gigi kamu yang agak keropos. Terus Bu, kamu Allahu Akbar. Kamu telat, pernah. Batal itu. Allahu Akbar. Ya ngapain? Makanya itu tadi. Itu berarti tandanya kita ini kurang mempersiapkan sholat. Saat takbiratul ihram, Bu, perhatikan. Saat takbiratul ihram, maksudnya apa? Haramkanlah diri kamu tuh gawe ke segala sesuatu di luar sholat. Pertanyaan aku, apakah ada dalam sholat pergerakan seperti ini? Ada. Maka sebelum sholat diselesaikan semua hajatnya. Kalau masih ada selip-selip, makanya habis makan, terutama saat lagi Ramadan ya. Ibu-ibu di sini mayoritas pasti makan dulu, baru sholat, ya kan? Sekarang pasti maghrib jamaah di Masjid Sofia ini sedikit kalau maghrib, kalau isya rame karena ada tarawih. Tapi kalau maghrib pasti sedikit, kenapa? Karena banyak orang ini buka dulu, bukanya bukan cak Nabi, 3 kurma selesai, makan kurma selesai, tegak banyu selesai. Kalau di Palembang ini orang paling hebat makan. Ya Allah, saya hari pertama buka puasa di Palembang terkaget-kaget. Ini yang selalu kubahas kalau kultum terawih itu pasti ini. Awal-awal buka puasa, terkaget-kaget mana nyingok caranya orang Palembang ini makan. Banyak. Bukan lagi banyak. Sampai saya itu segen nanya dengan mertua kita, Bisik-bisik saya dengan saudara kita. Ini satu makanan yang habiskan ini. Ya, ini habis ini makanannya. Habis ini. Kapan habisnya? Ada nasi, ada lauknya ayam, tahu tempe ada, pempek segala macam, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang keriting, ada yang isi telur, ada kapal selam. Belum modelnya, belum tewannya. Ya Allah, ada minuman manis dingin, ada air putih, ada minuman hangat. Bingung makan. Ibu datanglah ke rumah kami di Surabaya. Kalau kami ini makan nasi, lauk, air putih selesai. Itulah saya kaget. Begitu juga saya kira di Surabaya saja Bu. Ternyata ipar bukan ipar lah ya. Kalau ipar aku Hafiz namanya, adiknya Ustaz Rubaida namanya Hafiz. Hafiz sudah menikah, Hafiz menikah kebetulan istrinya orang Jawa Bu, orang Jawa Tengah, orang Dieng. Sama juga. Ramadan pertama kemarin bisik-bisik dengan Hafiz. Ini siapa yang habis makan? Ternyata kita tuh sama banyak Bu. Melihat orang-orang Palembang ini luar biasa hebat, makannya hebat. Tapi kalau menjamu tamu juga luar biasa hebat. Saya kalau lagi Idul Fitri,
Paling kuat itu sanju ke rumah orang Palembang ini paling 2 rumah 3 rumah. Paling kuat. Kalau sudah diajak, Ustaz ke rumah kami, Ustaz ke rumah kami, kaget dulu ya, bukan aku tak galak. Tapi rasanya perut ini tidak muat lagi. Datang ke rumah itu minimal pasti ada pempek. Minimal itu. Tapi kalau orang di Jawa, kue-kue kering. Itulah saya bilang, orang-orang Palembang ini penjamu tamunya totalitas. Betul lah? Totalitas. Pempek dikeluarkan, bakso dikeluarkan, tekwan dikeluarkan. Apalagi kamu tuh? Hah? Meskipun buntu adong lah. Itulah saya kesal dengan Palembang. Meskipun buntu ya, tapi kalau ada datang tamu, pasti itu luar biasa, masya Allah. Kenapa nyambung ke situ tadi? Nyambung ke puasa ya. Berapa lagi Ramadan? Masih jauh ya. Tapi peganglah omongan aku, tidak berasa itu kan ibu. Tiba-tiba kita sudah nisfu Sya'ban, tiba-tiba sudah puasa, tiba-tiba sudah lebaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai intermezzonya. Ya. Jadi ibu-ibu perhatikan, ada satu kegiatan, ada satu gerakan, ada satu ucapan dalam sholat yang namanya takbiratul ihram. Perhatikan, itu maknanya adalah ketika sudah sampai takbiratul ihram, ibu-ibu itu sudah tidak boleh ngapa-ngapain lagi kecuali hanya untuk melaksanakan kegiatan yang sudah diatur dalam kegiatan sholat. Ruku boleh, sujud boleh, mikirin utang boleh, mikirin jemuran boleh. Itulah. Tapi bu, uniknya menariknya bu, ada setan yang khusus mengganggu orang sholat, namanya setan khanza. Itu beroperasinya memang diizinkan oleh Allah beroperasi hanya saat ketika manusia setelah selesai mengucapkan Allahu Akbar, baru dia beroperasi, bergerak setan khanza ini. Bukankah kalau kita sholat ibu-ibu sebelum takbir kita udah ingat apa betul? Tapi ketika apa yang diingat? Ternyata masalah kita sama ya. Ya berarti alhamdulillah kalau masalahnya sama, berarti kita sama-sama sholat. Yang bahaya adalah kalau kita cerita ini ibu-ibu tak nyambung. Berarti ibu-ibu tidak sholat. Masalah kita sama. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum takbiratul ihram ini, segala hajat-hajat ibu selesaikan. Selesaikan seselesai-selesainya. Tuntaskan setuntasnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, miftahus sholat at-tahur, kunci sholat adalah toharah, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan dihalalkan lagi mengerjakan segala sesuatu dengan salam. Jadi haramnya dengan takbir, halalnya dengan salam. Jadi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu artinya sudah halal. Pekerjaan apapun sudah halal. Pekerjaan halal apa yang di zaman sekarang dikerjakan setelah sholat? Ngambil HP. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada live shopping aku tadi. Live shopping Ustaz Rupai dari mana? Betul? Memang sikap barang ini berbahaya. Ya, sudah menjadi fitnah. Ya. Kalau ada kemarin ada Ustaz muda, saya lupa namanya siapa. Di akhir masa nanti ada satu makhluk Allah yang bernama Dajjal. Itulah fitnah akhir zaman. Kalau menurut Ustaz itu Dajjal itu bukan bentuk seperti manusia. Kalau menurut Ustaz itu, ya. Fitnah Dajjal itu sekarang sudah terjadi. Apa ini? Bukan Dajjalnya, tapi apa? Fitnah Dajjal. Sudah dimulai kan? Barangnya satu. Kalau Dajjal katanya matanya berapa? Satu. Artinya apa? Mata kita mengarah ke arah yang satu. Silaturahmi bu, lagi silaturahmi bu, kumpul. Tante ada, kakek ada, nenek ada, siapa lagi? Cucu ada, ponaan ada. Tapi mata ngarah ke mana?
HP ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang betul nggak? Ini kata Ustaz muda, aku lupa lagi, aku cari siapa namanya. Bener juga ya. Dajjalnya belum muncul, tapi fitnahnya sudah muncul di satu barang yang namanya HP ini. Dajjal matanya satu, sekarang fitnahnya sudah mulai. Mata kita mengarah ke arah yang satu, mengarah ke arah HP. Ada yang tidak punya HP? Zaman Bu Erna dulu muda, yang punya HP itu siapa? Ngomong kaya betul. Kalau sekarang ngomong buntu, yang rutin dapat bansos itu megang dia HP. Betul ya? Dan lanjut ya. Silakan dicatat ibu-ibu. Takbir sama dengan, tulis takbir sama dengan, jangan ditulis sama dengan ya, tulis gini ya, set simbol, tulis simbol takbir sama dengan ucapan terbanyak dalam sholat. Jadi kaget usilah kalau misalkan ada dari Muslimah Sofia melok lomba, apakah ucapan terbanyak dalam sholat? Ibu-ibu kompak menjawab takbir. Betul tak? Ayo dicek, ucapan paling banyak dalam sholat apa? Mau mulai sholat takbir, mau ruku takbir, bangkit dari ruku, sholat siapa nih? Bangkit dari ruku takbir. Bangkit dari ruku, tahmid, sami Allahu liman. Mau sujud takbir, mau duduk di antara sujud, lanjut takut yang menjawab. Bu, apa fungsi dari diulang-ulangnya takbir itu tadi? Silakan dicatat. Fungsi dari diulang-ulangnya takbir adalah untuk pemantapan hati. Untuk pemantapan hati. Kemarin sudah kita jelaskan ibu-ibu ya. Lawan kata ikhlas itu apa? Ria. Ria itu bisa datang sebelum, bisa datang saat mengerjakan, bisa datang sesudah mengerjakan. Ya. Saya ulangi, ria itu bisa datang sebelum, saat, sesudah. Kalau sebelum, ibu-ibu niat sedekah agar ibu-ibu dikenal oleh orang-orang yang lain. Ibu itu bahwasanya ibu ini ahli sedekah. Jadi niat awalnya memang sebelum dia menunaikan sedekah, dia niat pamer. Nah, itu riyanya datang sebelum mengerjakan sesuatu. Bisa nggak Ustaz saat mengerjakan sesuatu? Bisa. Kapan? Ini kan kiblat Masjid Sofia ini kan ada kacaunya kan. Ibu-ibu tak pernah kan sholat di sini. Kalau kami kan sering sholat di sini. Sholat saya di sini. Allahu Akbar. Awalnya ikhlas bu. Awalnya ikhlas. Tiba-tiba aku lihat di balik kaca ini bu, ada gubernur datang. Ini sholat sini. Sholat sini. Ada gubernur datang. Awalnya, anak ketika setelah selesai Al-Fatihah pengen baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Datang Pak Gubernur, aku ubah ayatnya. Allah orang capek belum. Baca yang agak sedikit panjang. Apa contohnya? Abasa wa tawalla amma yatasaalun, dibaca. Itu berarti riyanya datang saat mengerjakan sesuatu. Jelas sampai sini? Kalau sesudahnya bisa enggak? Bisa. Selesai saat niat ikhlas, saat mengerjakan ikhlas, tiba-tiba setelah selesai ada orang muji-muji gitu. Kamu kemarin infak 1 juta ya?
Wih, Masya Allah. Hebat kamu. Dermawan yang kamu. Lalu muncul dalam hati itu, iya, rasa pengen dipuji. Pernah jadi itu? Itu berarti riaknya datang setelah mengerjakan sesuatu. Disetting oleh Allah gerakan sholat, ucapan sholat yang paling banyak adalah takbir. Agar kita apa? Agar pemantapan hati. Hati-hati, setelah kamu takbiratul ihram, ada namanya apa? Al-Fatihah. Ini setannya hilang, tapi setan itu sifatnya khannas. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasil. Apa maksudnya khannas? Khannas itu adalah, silakan dicatat, itu diantara sifat setan. Khannas itu sifat setan. Kalau diusir dia pergi, saat kita lengah dia balik lagi. Itu khannas. Ngerti? Itu sih nakal setan ini. Iyalah, kalau tidak nakal, mungkin dia dulu setan. Ya. Jadi misalkan kita sebelum sholat tuh untuk yang memulai khusyuk biasanya ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Atau kadang-kadang ada yang dianjurkan apa? Meludah 3 kali ke kiri sebelum mulai sholat. Betul? Tapi bukan meludah nian, Bu. Kakek kamu meludah atau Ustaz Ali meludah. Kamu kumpulkan dulu apa namanya ludah. Masih ada ngelip dulu. 3 kali. Bukan setan yang pergi, Bu. Samping kamu. Ya kan? Kan gitu. Ustaz, bagaimana cara khusyuk sholat? Ustaz, bagaimana setan pergi saat kita menunaikan sholat? Nah, di antara caranya adalah meludah 3 kali. Tapi bukan meludahnya, ya, meludahnya, tapi meludah kecil, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, setannya pergi. Takbiratul ihram. Tapi siapa yang menjamin setan itu tidak balik ketika kita baca Al-Fatihah? Siapa yang menjamin? Tidak pasti. Setan bisa balik ketika Al-Fatihah. Makanya kita setelah selesai Al-Fatihah, sebelum rukuk bisa jadi setan itu muncul mengganggu kita. Tadi kan aku sholat Allahu Akbar, ikhlas sudah, tiba-tiba lihat dari kaca ada praktuk muncul. Berubah tak niat keikhlasan kita? Berubah. Makanya dijadikan takbir itu ucapan yang paling sering sebagai perpindahan dari setiap pergerakan agar hati kita mantap bahwasannya Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha. Allah, kita bahas 2 kalimat ini. Allahu Akbar. Kita bahas yang akbar dulu lah. Akbar ini, Bu, terambil dari kata kabir. Kabir. Ibu-ibu pasti kenal kabir. Bukankah ada artis India namanya Kabir? Tidak pernah nonton. Jadi apa yang ditonton ibu-ibu di HP? Oh iya. Berarti namanya ada hiung-hiungnya itu. Akbar kabir. Sudah? Sudah. Kalau kabir, kabir itu artinya besar, besar. Sudah? Kalau ditambahin hamzah di depan, ini bukan alif. Ini alif. Ini hamzah. Oke? Ya Bu, ya, ini hamzah. Bukankah diajari dalam tartilku ini hamzah? Huruf pertama dalam ini tartilku alif atau hamzah? Hamzah kan? Ini hamzah yang ditulis bersama dengan alif. Nebeng bay alifnya ini. Ini hamzah. Diletakkan hamzah di depan, maka berubah dari kata besar menjadi
paling besar, lebih besar. Kalau disandarkan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubah dari paling besar, lebih besar menjadi maha. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar lagi, itu ibu-ibu resapinya bahwasannya kita ini sedang menghadap kepada yang maha besar. Gawean kita kecil, cicilan kita kecil. Ngapa ibu-ibu takut miskin? Ngapa ibu-ibu takut bayar utang, macam bayar utang? Nah, kan ibu hamba yang maha kaya. Kalau ibu-ibu yakin ada amalan pengentas utang, ada ini, iya betul ibu ya. Maka ibu-ibu jangan pernah takut. Segala sesuatu itu kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu saat sholat jangan pikirkan, jangan kerjakan sesuatu selain apa yang namanya menyembah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sekarang apa arti Allah? Siapa yang tahu arti Allah? Ini kalau panjang umur sehat badan, tahun depan kita ada apa namanya? Cerdas cermat lagi. Masuk ini ibu soalnya ibu lagi ibu. Apa arti Allah? Silakan dicatat. Yang pertama, Allah itu lafzul jalalah. Tulis. Lafzul jalalah. Allah itu lafzul jalalah. Sudah. Lafzul jalalah. Sudah. Jadi ibu harus fokus ya. Harus fokus Bu ya. Biar ibu-ibu itu sholat biar ada ruhnya. Bukan Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang didapat dari sholat tak hati. Hati tenang tidak, masalah selesai tidak. Pekerjaan di luar sholat tambah bejat. Betul. Jadi usahakan ini fokus biar apa? Biar kita itu boleh sesuatu Bu saat selesai sholat itu. Hati menjadi lebih tenang. Betul. Ustaz, aku rajin sholat tapi hati belum tenang. Berarti yang salah sholatnya. Iya, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Bisa jadi ibu-ibu belum ngerti apa isi sholatnya. Nah, silakan fokus Bu ya, fokus ya. Yang pertama, arti Allah itu lafzul jalalah. Lafzun itu lafaz. Lafaz itu apa? Lafaz itu adalah sesuatu yang bisa diucap. A, I, U, E, O, lafaz. Lili, lafaz. Erna, lafaz. Sophia, lafaz. Masjid, lafaz. Gandus, lafaz. Pemkot, lafaz. Itu maksudnya lafaz. Lafzun. Apa lafzun? Yang bisa diucap. Jalanlah artinya apa? Agung. Ya. Berarti apa? Pengucapan yang agung. Dan Bu, ketika disebut lafzul jalalah, ya, artinya lafzul jalalah ini tidak punya arti Bu. Nah, pendapat yang pertama, Allah itu lafzul jalalah. Artinya apa? Tak kata artinya. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Berarti ibu-ibu, kita ini akan menghadap kepada zat yang lain daripada yang lain. Kalau sesuatu diucap pasti ada artinya. Pasti ada artinya. Alif, kenapa dinamai Alif? Karena saya adalah anak pertama. Itulah kenapa saya dikasih nama Alif. Maulana Islam. Nama saya akhirnya ada Islamnya. Berarti saya tidak boleh murtad sama ibu saya. Harus Islam dulu. Sophia ada artinya? Ada.
Masjid ada artinya, ada. Masjid artinya apa masjid? Masjidun. Terambil dari kata sujud. Masjid, sujud. Ditambahin mim di depannya artinya tempat. Berarti masjid adalah tempat sujud. Nama lain masjid apa? Musolla. Sholat. Sholat apa artinya sholat? Sholat ditambahin mim depannya jadi tempat. Masjid benar, musolla benar. Tapi misteri yang belum putus sampai sekarang itu, masjid itu besar. Kalau musolla, ngapa tempat sujud dianggap besar, tempat sholat ya? Itu aku belum putus. Ada jawaban nggak kira-kira? Kan musola kan musola tempat sholat. Kalau masjid tempat, ngapa tempat sujud itu lebih dianggap lebih besar daripada tempat? Ada jawaban nggak? PR. Ya, itu apa? Lafzul jalalah. Berarti kalau kita menganggap seperti ini, kita ini sedang menghadap, menyembah kepada sesuatu yang lain daripada yang lain. Ngerti? Kalau yang lain ada artinya, kalau yang lain ada maknanya. Yang kita hadapi ini adalah zat yang lain daripada yang lain. Berarti sesuatu ini istimewa, sesuatu yang ini hebat, sesuatu yang ini maha kuat, maha luar biasa. Betul lah ibu-ibu? Arti yang pertama, Allah itu artinya apa? Lafzul jalalah. Sehebat apapun manusia, tidak boleh namanya itu Allah. Catat itu. Sehebat apapun manusia, tidak boleh namanya itu Allah. Cek ibu-ibu, siapa yang berani ngasih nama anaknya Allah? Kalau melawan ibu itu. Aduh, Bu, berani. Siapa yang lagi hamil sekarang? Tidak ada. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh anak manusia sehebat apapun dikasih nama Allah? Kenapa? Karena Allah itu lafzul jalalah. Nggak boleh nama ini dipakai oleh makhluk. Nggak boleh dipakai. Tapi kalau dikasih embel-embel depannya boleh. Contoh, Abdullah boleh. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Apa lagi? Hasbi Allah boleh. Cukuplah Allah sebagai penolong. Hasbi Allah. Apa lagi? Atau pakai nama-nama Allah yang lain. Asmaul Husna, ya. Tapi Allah ya Allah. Kata Allah ya. Boleh pakai nama Allah, tapi harus ada embel-embel, baik di depan maupun di belakang. Dan itu mengarah kepada arah yang lain. Abdullah baik. Siapa nama Abdullah? Bapaknya lupa. Lagi mau lihat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, silakan dicatat ibu-ibu. Biar ibu-ibu ini kenal siapa Tuhannya itu. Kalau tadi kan pendapat yang pertama kan tidak punya arti. Nah, pendapat yang kedua ini punya arti. Allah itu terambil dari kata ilah. La ilah. Nah, ini ilah. Apa arti ilah? Ilah itu artinya yang disembah. Ilah itu artinya yang disembah. Sudah. Tetapi Bu, Allah itu bukan hanya ilah biasa. Ditambahin al depannya. Al-ilah disingkat menjadi Allah. Ngerti? Al, Bu, al dalam bahasa Arab artinya apa? Satu-satunya.
Jadi kalau orang Arab ngomongnya pakai al, itu yang dimaksud satu-satunya itu. Contoh, masjid. Kalau ada orang Arab ngomong masjid, itu bisa masjid mana baik? Masjid Sofiah bisa, Masjid Al-Fatul Akbar bisa, Masjid Jami bisa. Tapi kalau disebut al-masjid, yang dimaksud itu sikap masjid inilah, bukan masjid yang lain. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Itu ya. Jadi kalau ada al di depan, itu maksudnya satu-satunya. Berarti apa artinya? Al-ilah, satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, itu artinya. Kaget itu nih ini. Betul nih ini tahun depan kalau kita ada ke apa namanya Bu Yanti kan mela kemarin tuh belum juara. Bu Yanti catat tuh, mudah-mudahan Bu Yanti juara. Jadi masih dianggap menjadi. Mudah-mudahan Bu Yanti juara satu. Tapi catat tuh. Atau kalau tidak baca nyatet, berkawan dengan yang pandai. Sudah. Apa yang kedua? Al-ilah. Disambung menjadi Allah. Artinya apa? Yang satu-satunya yang berhak disembah. Ada juga makna yang ketiga, terambil dari alihah. Alihah. Sorry, bukan alihah. Alaha. Bukan aloha. Alihah. Alaha. Kurang lebih 12 menit lagi azan asar ya. Belum selesai takbir ini panjang. Jangan nak cepat, baik sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Tidak sampai 5 menit selesai. Berapa lama ibu-ibu sholat? Seberapa jam? 15 menit. Hebat berarti. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jamaah curhat dengan kami, Ustaz, aku ini kalau sholat tarawih senang di Sofia. Katanya senang sholat tarawih di Sofia. Apalagi yang imam Ustaz Ali, Ustaz Ilham senang. Apa Pak? Iya Ustaz, aku sholat di masjid itu, tak sebut masjidnya. Aku sholat di masjid itu. Kapan diumum ke imam Ustaz ini? Lari galau Ustaz jamaah. Ngapa? Sholat ulama Ustaz. Bismillah. Bu, bener tak gawe itu Bu? Bener tak gawe itu Bu? Aku tanya dulu, bener tak gawe itu? Bu catat ya. Segala sesuatu ada dalilnya, catat ini. Ini nasihat di luar nasihat sholat. Ini nasihat di luar nasihat sholat. Oke? Segala sesuatu ada dalilnya. Segala sesuatu ada dalilnya. Sudah? Lanjut. Ya. Maka pakailah dalil. Sudah? Maka pakailah dalil sesuai dengan posisimu. Maka pakailah dalil sesuai dengan posisimu. Maka pakailah dalil sesuai dengan posisimu. Selesai. Saya beri contoh. Saya sering lihat status-status betina itu yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, ngeluh tentang suaminya. Nemu postingan di Instagram, dicomot, diposting, di repost, ketik apa? Klik lambang pesawat, ya kan? Ini tidak punya
Instagram lah loh sih. Ini banget. TikTok, ada nggak lambang pesawat di TikTok? Ada orang. Klik lambang pesawat, di-share. Ada ustadz menasihati. Seorang suami itu harus menjadi pelindung bagi keluarganya. Seorang suami itu harus rajin mencari nafkah untuk keluarganya. Tiba-tiba kondisinya ibu tadi, suaminya itu malas cari duit, malas cari nafkah. Akhirnya apa? Dipostingnya postingan tadi dijadikan status. Maksudnya apa? Nyindir. Betul nggak kawin? Ustadznya nggak salah. Yang salah siapa? Ibu sebagai istri menggunakan dalil suami untuk posting itu. Ngerti? Jadi kalau ibu sebagai istri cari dalil istri. Nah, tak penting mak mana bentuk suami, tak penting mak mana bentuk suami. Ibu pakai dalil itu untuk menjalani kehidupan ibu sebagai istri. Kaki yang suami lain lagi, nemu postingan di nemu postingan di Instagram, nemu postingan di TikTok. Seorang istri yang soleha adalah selalu taat kepada suami. Ini postingan sama suami tadi. Salah tak itu? Anda sebagai apa? Pakai dalil istri. Saya sebagai apa? Suami. Pakai dalil. Jelasan di sini. Jadi tidak timbul tuh saling lutut itu. Ustaz, mana jadi istri soleha Ustaz? Suami kita tidak soleh Ustaz. Kan suami adalah apa namanya? Suami adalah kepala keluarga Ustaz. Lah. Bini Fir'aun bu. Fir'aun, tahu Fir'aun? Fir'aun itu bukan nama orang bu. Baru tahu dah. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu gelar. Kenapa tidak disebut nama aslinya? Kenapa? Kalau Al-Quran sudah nyebut dengan julukan atau nyebut dengan gelar, itu tandanya apa? Akan muncul Fir'aun yang lain kan? Abu Lahab, apakah nama asli? Abu Lahab, apakah nama asli? Abu Jahal, nama asli? Kalau disebut yang pakai nama julukan, itu tandanya apa? Akan lahir masa setelah Abu Lahab yang ori, lahir Abu Lahab yang lain. Nanti sampai ini. Bini Fir'aun soleha. Namanya siapa? Siti Asia. Bukan Aisyah. Siti Asia. Di mana posisinya Siti Asia? Di surga. Kasih Allah. Mama ada bentuk suaminya. Fir'aun bu. Dalah ibu-ibu punya laki cak Fir'aun. Apakah laki-laki itu Fir'aun? Kan bukan kan? Mirip-mirip dikit. Iya. 5 menit lagi. Ya. Alaha. Tuh, balik lagi ke yang tadi. Setelah alaha kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Biar tambah pening. Alaha. Alaha itu artinya menakjubkan. Alaha itu artinya menakjubkan. Sudah. Nanti ibu-ibu video kajian ini akan divideokan. Nanti di-share ya. Jadi kalau sebelum kakek kajian ini lagi dibuka dulu kajian itu agar kakek nyambung ya. Agar kakek nyambung karena nanti saya akan ulang lagi. Saya akan lanjutkan pembahasan ya. Sebelum kakek bulan depan kakek akan kita share linknya ibu-ibu ngaji lagi melalui video tersebut biar ibu lupa. Jelas ya? Alaha artinya yang menakjubkan. Artinya apa? Segala ciptaan dari Allah itu semuanya menakjubkan. Jadi kita itu menyembah zat yang mampu menciptakan ciptaan yang menakjubkan. Wah. Jelas sampai sini. Jadi ibu-ibu tahu, ibu-ibu ngadep kemana? Sholat menghadap kemana? Menghadap kiblat. Iya. Itu yang kurang tepat. Sholat menghadap Allah. Jadi kita sadar niat ibu-ibu bahwasanya kita ini menghadap kepada zat yang maha menakjubkan, zat yang lain daripada yang lain, zat yang maha besar, zat yang menghidupkan dan mematikan.
Ibu-ibu orang paling hebat di dunia yang pernah ibu-ibu ngadep itu siapa? Pernah nggak masuk ke istana presiden? Kami saat mahasiswa ini pernah masuk istana presiden, diundang acara itu protokoler banyak nian. Harus pakai baju putih, harus pakai celana yang rapi, harus pakai sepatu yang rapi, pantofel bagus. Masuk tempat presiden, hadap itu dengan presiden, itu ngatur dirinya luar biasa kan. Ibu-ibu ngadep presiden bisa nggak kira-kira sambil ini? Pak Prabowo, mana gambar kamu Pak Prabowo? Sehat kalau bisa. Mana duduknya? Anggun Lee, stay ya Anggun Lee. Kalau kata orang sehat, Anggun Lee kalem. Ya Bapak Prabowo sehat saya Bapak. Bapak gimana Pak? Sehat. Bertemu Pak Prabowo, misalkan jam 2 siang, ribut nyari bajunya dari jam 2 pagi. Baju yang mana ya? Warna putih, warna hijau, warna biru. Betul nggak? Betul. Itu menghadap yang hebat di dunia. Mana caranya ibu-ibu menghadap kepada yang maha hebat. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu menunjukkan kurang lebih sekitar 2-3 menit akan masuk pada waktu asar. Kesimpulannya adalah ibu-ibu kalau ingin memperbaiki diri, maka silakan perbaiki diri. Jadi bagaimana cara ibu-ibu sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu sampai di hari akhir nanti itu saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli-ahli sholat ibu-ibu. Karena ibu-ibu sebagaimana diingatkan yang tadi, orang-orang masuk surga itu karena ketakwaannya. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.